Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enggar Lilis Prabandari, CGP Angkatan 9 Kota Mojokerto. Hari ini saya akan melakukan observasi dan pasca observasi bersama teman saya, rekan sejawat saya, yakni Bu Titin Anita Sari, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Prajurit Kulon 1 Kota Mojokerto. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, hari ini tujuan saya berada di sini adalah untuk melakukan supervisi kelas. Tapi sebelum itu saya akan melakukan observasi dulu ya Bu ya. Jadi tujuan saya hari ini yaitu untuk mengevaluasi bagaimana cara Bu Titin ini mengajar di anak-anak. Kemudian nanti setelah saya lihat, saya akan melakukan pasca observasi itu tadi. Baik Bu Titin, untuk proses pembelajaran ini apa yang Bu Titin lakukan? Yang saya lakukan yaitu berdasarkan RPP yang saya tulis. Peserta didik mampu menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad. Peserta didik mampu menyebutkan sikap-sikap dan keteladanan Nabi Muhammad, serta peserta didik menerangkan cerita kelahiran Nabi Muhammad. Baik, jadi Bu Titin hari ini akan mengangkat tentang kisah Nabi Muhammad ya. Iya. Kemudian kalau saya boleh tanya, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bu Titin kembangkan dalam pembelajaran ini? Yang saya harapkan itu anak-anak bisa menambah pengetahuan, keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mengetahui kisah Nabi Muhammad, serta keterampilannya siswa mampu menerangkan serta menulis tentang cerita Nabi Muhammad. Oke, jadi begini ya Bu Titin ya. Untuk pengetahuannya, Bu Titin ingin mengajarkan tentang anak-anak tentang mungkin kisah dari Nabi Muhammad itu, mungkin kelahirannya juga gitu ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilannya, Bu Titin akan melakukan seperti tugasnya anak-anak, yakni meresum kembali meresum. Oke, baik kalau begitu. Kemudian rancangan apa nih Bu kira-kira untuk memulai pembelajaran ini? Ibu punya rancangan apa di kelas? Strategi yang saya buat yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya akan mengelompokkan siswa menurut nomor absen. Hanya itu saja. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran yang diferensiasi, kemudian Ibu ingin melakukan pengelompokan menurut nomor absen. Berarti ini otomatis untuk masalah absen ini Ibu absennya sudah urut nih 1, 2, 3. Oh, jadi diurutkan, jadi lebih memudahkan ya Ibu ya. Kemudian kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan atau rencana apa gitu? Media yang saya gunakan yaitu laptop plus dengan LCD-nya untuk mengembangkan isi cerita itu ke anak-anak, serta video dan LKPD. Oh gitu. Jadi metode dan media yang digunakan itu laptop ya Bu. Laptop berarti Ibu ingin menurut ini berarti Ibu ingin menampilkan mungkin suatu apa Bu, film apa? Iya, film. Oh gitu. Film tentang kisah Nabi Muhammad. Oh gitu, baik. Kira-kira ini kapan akan Ibu lakukan? Saya lakukan besok bertepatan dengan waktunya jam pelajaran agama. Oh gitu, di kelas? Ya, di kelas. Nih, kalau boleh saya juga mohon izin untuk bisa ikut masuk ke dalam kelasnya Ibu. Apakah diperkenankan Ibu? Ya, saya perkenankan dengan sangat senang. Gitu. Baik, saya sudah tidak sabar untuk melihat Bu Titin untuk mengajar. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya harap bisa berjalan dengan lancar ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai.
kisah Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya kita lihat video yang ada di papan tulis ini ya. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejadian merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 batu istana disabuti. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. A few moments later. Oke, bagaimana ceritanya? Menarik apa enggak? Oke, sekarang saya tanya Billy. Papa, Billy. Muhammad, nama ibunya yang disusu tadi siapa? Kan ibunya meninggal, tinggal ayahnya. Jadi anak piatu ya. Nah, terus Muhammad kan masih kecil, masih bayi. Nah, ibunya disusu namanya siapa? Ada yang bisa? Nuki? Siapa Ki? Nama ibunya yang disusu. Apa Ki? Ayo Ki. Ada yang tahu? Yang Mbak Bika, siapa namanya Mbak Bika? Kalimatus Sakiyah. Nah, sekarang tugas kalian bentuklah kelompok, tapi tetap di bangku, nggak boleh berkeluyuran di kelas. Kelompoknya 4 orang. Silakan balik padanya, balik kampung. Silakan dikerjakan dari nama kelompok kalian siapa saja. Oke, waktunya 20 menit.
Betul. A few moments later. Ada yang sudah selesai? Ayo kalau mbak yang sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya. Sebelum pulang, tolong diringkas alat tulisnya. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali. Jadi hari ini saya sudah mengobservasi, saya sudah melihat bagaimana Bu Titin mengajar di kelas. Jadi kita ada di tahap pasca observasi ya Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Titin. Tetapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih lagi ya Ibu ya. Karena saya sudah diizinkan buat bergabung, saya diizinkan untuk melihat proses pembelajaran yang pastinya juga luar biasa sekali. Tetapi saya ingin juga bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Itu bagaimana perasaannya Bu? Perasaannya grogi, tegang, pilek. Jadi tapi nggak perlu grogi tegang Ibu sebenarnya, karena saya lihat Ibu sudah mahir sekali gitu Ibu. Selanjutnya mungkin saya mau bertanya lagi tentang tahapan dan pengembangan apa yang sudah dicapai Ibu dalam pembelajaran tadi.
tahapannya yaitu pertama membuat kerangka dan mencari media untuk pembelajaran. Oh gitu. Ya, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa mengetahui kisah Nabi Muhammad dan siswa mampu membuat rangkuman atau resume isi cerita Nabi Muhammad. Oh gitu. Jadi tetap di awal ya Bu, jadi pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Ini saya tanya lagi Bu, kira-kira saat Ibu mengajar tadi apakah ada kekurangannya? Ada. Kenapa Ibu? Sebagian siswa itu ada yang terlambat merespon pelajaran. Oh gitu. Iya. Terus nih Bu, kira-kira berarti untuk keaktifan siswanya bagaimana Ibu? Apakah masih ada yang pasif ataukah aktif semua? Gimana Ibu? 50-50 sih ya. Oh, Ada iya. yang aktif, ada yang pasif. Iya, kira-kira nih Bu, kedepannya untuk menangani itu semua yang Ibu lakukan apa? Yang saya lakukan apa ya? Saya akan membuat pertanyaan kepada siswa yang kurang aktif agar siswa itu menjadi lebih aktif lagi dan memacu dirinya untuk lebih semangat belajarnya sama dengan teman yang lain. Oh gitu. Jadi Ibu untuk kegiatan yang berikutnya mungkin Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai stimulus ya Bu, buat mancing mereka agar mereka juga bisa kembali aktif gitu ya Ibu ya. Kira-kira hal ini akan Ibu lakukan kapan? Rencana Ibu ke depan ini, Ibu kan tadi kan bilang punya rencana buat membuat pertanyaan gitu tadi, kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Insya Allah secepatnya pas jam pelajaran. Kemudian kira-kira Ibu akan melihat indikator keberhasilannya ini dalam jangka berapa bulan atau berapa minggu, atau mungkin Ibu dalam 1 minggu bisa terlihat apakah metode kasih pertanyaan ini berhasil apa enggak gitu. Sekitar 1 bulan untuk melihat perkembangan anak-anak. Oh gitu. Jadi ini ngapunten lagi ya Ibu ya. Ibu kan bilang 1 bulan ya Bu ya. Jadi apa boleh jika 1 bulan lagi saya berkunjung di jamnya Ibu untuk melihat hasil perkembangannya, apakah diizinkan Ibu? Monggo, dengan senang hati saya. Ya, terima kasih loh Ibu. Saya yakin Bu Titin ini adalah guru yang luar biasa. Bu Titin ini adalah guru hebat. Bu Titin ini adalah guru yang benar-benar bisa merangkul anak-anak juga. Dan saya yakin jika apa yang ingin Bu Titin terapkan di kelas nanti Bu Titin laksanakan dengan konsisten, saya yakin akan berhasil gitu ya Bu ya. Jadi saya sangat terpesona sama Bu Titin. Bu Titin sudah melakukan yang terbaik juga, dan saya juga berterima kasih karena nanti 1 bulan ke depan saya diizinkan untuk melihat kembali hasil dari pembelajaran Bu Titin ketika memberikan tadi stimulus berupa soal tadi ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.